Tapi saya datang ke sini, saya tertarik banget dengan yang namanya sesar Lembang. Nah, saya pengen nanya, sesar Lembang itu apa sih sebenarnya, Pak Mudrik? Oke, sesar itu adalah bagian bumi. Kita tahu semua bahwa bumi itu dinamis, dia tidak diam, dia bergerak satu demi satu. Kemudian ada bagian bumi itu yang dia bergeraknya berbeda arah. Apa yang terjadi? Pulau itu akan retak dan robek, dan ketika dia retak, robek itu dia menghasilkan gempa bumi itu. Jalurnya itu kita sebut sebagai patahan atau sesar aktif. Kita sudah berhasil mapping dengan baik kilometer 0 sekitar Padalarang. Kemudian kita ikuti jejaknya itu sampai di 29 km di arah Palintang. Jadi total panjangnya dari sesar Lembang itu adalah 29 km. Saya pengen tahu urgensinya, seberbahaya apa sih, Pak Mudrik? Satu masalahnya, ketika terjadi gempa, ketika si patahannya itu retak bergerak, maka sepanjang 29 km itu dia retak bergeser sekitar 2 meteran kayak gitu, 2 meter bisa 4 meter, bangunan yang ada di atasnya akan hancur. Ketika dia bergerak, dia menghasilkan juga gelombang kejut yang menyebar ke segala arah di wilayah Bandung Raya, itu gelombang gempanya itu. Jadi kita harus breakdown satu-satu. Jadi retakan ini itu yang tidak boleh dibangun sama sekali. Tapi itu pun tidak berkilo-kilo, itu sekitar 12,5 meter kiri kanan, berarti 25 meter itu kita tidak boleh bangun bagian situ saja. Goncangan segala arah. Nah, goncangan ini kawan-kawan sipil itu bisa menghitung dengan tepat sebuah bangunan itu harus mampu menahan berapa besar goncangan yang akan dihasilkan oleh sesar Lembang. Jadi magnitudo sesar Lembang itu dengan panjang 29 km itu memiliki potensi bisa menghasilkan gempa bumi magnitudo 6,5 sampai magnitudo 7. Jadi kalau kita bandingkan dengan gempa yang pernah terjadi di Jogja tahun 2006 itu magnitudo 6,2. Jadi ini jauh lebih besar daripada gempa yang pernah terjadi di Jogja. Urgensinya yang di darat, sumber sesar yang di darat, di mana di situ banyak populasi pembangunan, akhirnya memberikan nilai resiko yang sangat besar juga. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, ini bisa terjadi kapan sih, Pak Mudrik? Oke, kita untuk menjawab itu adalah pertanyaan yang mahal dan susah untuk peneliti untuk menjawab. Jadi sesuatu yang challenge bagi kami untuk meneliti. Jadi tahapan pertama dalam mengetahui pertanyaan Mas tadi itu adalah di mana jalurnya itu dulu. Oke, dari jalur itu bagian tertentu maka kita gali, kemudian kita pelajari lapisan-lapisan tanah yang ada di situ. Kita berhasil menggali di 2 lokasi, di sekitar Batu Lonceng dan sekitar Ciwaruga. Perkiraan recurrent intervalnya itu antara 170 tahun sampai 670 tahun. Gempa terakhir pada abad ke-15. Abad ke-15 dihitung sampai hari ini itu sudah sekitar 560 tahun dia menghimpun energinya itu. Sesar Lembang itu bisa terjadi saat ini atau 100 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Jadi bisa hari ini, besok, atau mungkin 100 tahun kemudian ya? Betul. Berarti dalam rentang waktu interval tersebut ya? Iya.